pekerjaan rumah Dinas Kelautan dan Perikanan di Sultan Kalteng masih banyak yang menjadi perhatian dan prioritas di tengah efisiensi anggaran seperti penguatan sektor produktif, infrastruktur, jalan, peningkatan peran pelabuhan perikanan, BBM, pemberdayaan kampung nelayan merah putih, bantuan kartu Humabetang Sejahtera, KHBS, serta mengawasi hingga intervensi pasar. Nah, visi-misi kami, saya menyambungkan kami tutup dengan pendidikan ini. Tentang pendidikan kami masih kenapa? Masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan ditangani pemerintah, kabupaten, provinsi terkait kelautan dan perikanan, baik berbicara potensi laut yang ada, infrastruktur pelabuhan, fasilitas, alat tangkap nelayan, pemberdayaan nelayan melalui kampung nelayan Koperasi Merah Putih, juga optimalisasi hasil tangkapan nelayan, hingga suplai kebutuhan masyarakat Kalteng. Beberapa wilayah pesisir Kalteng yang berbatasan dengan wilayah laut tetangga selama ini lebih memilih menjual hasil laut ikan tangkapannya ke wilayah Kalsel. Di samping belum maksimalnya infrastruktur pelabuhan nelayan dan jalan, harga jual pun mempengaruhi transaksi. Apabila para nelayan menjual ke provinsi tetangga, Kalsel dirasa lebih menguntungkan. Pemerintah pun tidak dapat melarang selama kebutuhan domestik di Kalteng terpenuhi. Hal ini disampaikan Kadis Kelautan dan Perikanan di Slutkan Kalteng Sri Widanarni saat ditemui Jurnal TV usai mengikuti acara Hasupah Hasundau di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng pada Jumat 17 April 2026. Alokasikan beliau, tapi itu tergantung proposal yang masuk. Jadi tidak bisa kita, alokasikan sekian itu. Tapi proposalnya nggak ada kan nggak bisa. Nanti juga lagi proposalnya layak atau tidak. Kemudian dari usulan mereka itu, apakah memang benar harganya segitu atau tidak, itu diverifikasi lagi. Ya tentu ini menjadi PR kita bersama, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten itu sendiri ya, yang harapannya bisa dimanfaatkanlah hasil dari kegiatan nelayan ini untuk bisa dimanfaatkan. Tetapi tidak untuk kemungkinan apabila itu menguntungkan juga untuk nelayan, tidak untuk kemungkinan juga bisa dijual keluar gitu. Sepanjang kebutuhan di dalam ini bisa terpenuhi di daerah sendiri, di daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di daerah perbatasan. Kalau akses jalan, ya sebenarnya Kalimantan Tengah ini kan ya pelabuhan. Kalau pelabuhan sih Bahaur. Oh Bahaur ya. Pulau Pisau. Ya memang akses jalan salah satu penyebab ya, karena dengan sendirinya kalau akses jalannya lancar kan pasti orang akan datang dengan mudah ke sana. Ya, ini salah satu PR yang memang perlu menjadi perhatian ke depan. Ya di samping itu mungkin harga jual juga. Apabila di luar lebih menjanjikan, ya tidak untuk kemungkinan mereka kan pasti mengharapkan harga yang layak gitu ya dari usaha mereka. Ya tentu ini jadi PR bersama provinsi dan kabupaten untuk bisa memfasilitasi nelayan supaya bisa menjual dengan harga yang layak ya, dan juga masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan hari-hari terkait dengan ikan. Oke, kalau ekonomi hijau jadi ekonomi biru, memang program pemerintah terkait dengan kelautan perikanan adalah ekonomi biru. Ya. Jadi bagaimana mengelola potensi kelautan dan perikanan ini ya dengan menjaga kelestariannya, baik itu sumber daya perikanan maupun lingkungannya. Jadi sumber daya perikanan itu bagaimana menangkap ikan terukur, dalam artian tidak sesuka-sukanya gitu ya, harus terukur dalam artian menjaga kelestariannya. Kemudian juga terkait dengan penanggulangan sampah yang ada di laut. Nah, jadi bagaimana supaya sumber daya perikanan di laut, di pesisir ini bisa tetap sehat dikonsumsi ya, dengan terhindar dari mikroplastik dan sampah-sampah yang ada di sana. Jadi upaya-upaya kita juga bagaimana mengendalikan sampah di wilayah pesisir sehingga potensi perikanan tetap terjaga, lestari ya. Kemudian juga alat tangkap yang digunakan harus yang ramah lingkungan, jadi tidak merusak sumber daya perikanan yang ada. Ada pantauan juga untuk Sri menambahkan pihaknya terus berupaya memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan di Kalteng sehingga berdampak pada peningkatan PAD, pendapatan asli daerah, dan bagi kesejahteraan nelayan serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kalteng. Dari Kota Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan.